Sekarang kita masuk ke materi baru untuk bab penyederhanaan rangkaian logika ya. Nah, penyederhanaan ini kemarin di gerbang logika sudah kita bahas sedikit, itu untuk variabel yang terdiri dari 2 dan 3 kelompok gitu ya. Kalau 2 lebih akan kelihatan apakah bisa disederhanakan atau tidak, tinggal melihat apakah variabelnya ada yang sama, itu dulu yang pertama. Kemudian atau ada variabel yang berlawanan. Kalau tidak, udah berarti dia rangkaian tidak bisa disederhanakan atau persamaan tidak bisa disederhanakan. Kalau 3, itu harus kita coba kelompok pertama dengan kelompok kedua, kelompok pertama dengan kelompok sisanya kelompok ketiga. Kelompok pertama dengan kelompok ketiga, sisa kelompok kedua. Kelompok kedua dengan kelompok ketiga, sisa kelompok pertama. Kan? Harus semua dicoba. Tidak bisa kita coba satu udah, nah tidak bisa ya, harus tiga. Nah, semakin banyak kelompok variabelnya, makin susah kita secara variabel. Akan banyak kemungkinannya ya. Nah, kita hanya bisa memfaktorkan dua-dua ya, dua kelompok. Karena syaratnya ada yang sama atau ada yang berlawanan. Kalau tidak, nggak bisa. Nanti ada sama, ada yang berlawanan, nanti dia malah nanti ada gerbang baru dia kan. Nah, itu bisa. Nah, untuk yang banyak-banyak kelompok itu nanti kita gunakan dengan cara ini nanti. Nah, jadi peta Karnaugh. Peta Karnaugh itu ada hubungannya dengan tabel kebenaran. Tapi tidak semua kombinasi tabel kebenaran diambil untuk peta Karnaugh. Nah, itu jawabannya. Jadi jika ada suatu tabel kebenaran, maka akan diperoleh bentuk persamaan booleannya. Namanya, kita contoh di bawah ya. Itu ada kombinasi ya. Nah, jika ada suatu persamaan boolean, maka persamaan tersebut dapat disederhanakan. Ini dapat ya, dapat disederhanakan artinya tidak selamanya bisa gitu ya. Nah, kalau dapat itu kan bisa dapat, bisa tidak ya. Nah, saya tandain dulu. Karena nanti ada syarat. Jadi tidak semua persamaan itu bisa disederhanakan. Dia dapat gitu ya. Nah, maka kita pastikan dulu. Jadi kalau dapat tuh berarti bisa atau tidak dapat jika dia memenuhi syarat. Nah, itu ya. Dapat itu jika dia memenuhi syarat. Kalau tidak, berarti dia tidak bisa. Syaratnya ada tuh kan. Jika ada yang sama, jika ada yang berlawanan. Sehingga hasil yang sederhana tersebut dengan yang tidak disederhanakan, jika inputnya sama, outputnya harus sama semua kombinasi. Nah, seperti kemarin waktu gerbang exclusive OR, yaitu penjumlahan OR ya, OR itu bisa dia 0 tambah 0, 0 benar. 0 tambah 1, 1 benar. 1 tambah 0 benar. Tapi pada saat 1 tambah 1, dia salah. Hasilnya harus 1 tambah 1, hasilnya 0. Dengan bawaan 1. Nah, itu dia digunakan dengan exclusive OR. Exclusive OR, 0 tambah 0 bukan 0. 0 tambah 1, 1. Dan berbeda kan? 1. 1 tambah 0, 1 juga. 1 tambah 1, dia 0. Nah, itu dia kan. Hanya exclusive OR. OR juga dia 3 mungkin di atas, tapi exclusive yang di bagian bawah. OR itu harus semua gitu ya. Kalau ada satu input, berarti ada dua-duanya benar. Jika 2 input, 4-4-nya benar kombinasinya ya. Jika 3 input, berarti 8 kombinasinya semuanya benar. Sama maksudnya, yang disederhanakan dengan tidak disederhanakan hasilnya sama. Jika ada 8 umpamanya, ada 1 saja tidak. Itu bukan penyederhanaan namanya. Tidak, itu harus hasilnya sama. Nah, nanti di sini kita akan menggambarkan jaringan AND dan OR ya. Jadi tidak semua rangkaian itu bisa disederhanakan AND dan OR ya. Ini nanti mengubah tabel kebenaran ke peta Karnaugh. Apa itu peta Karnaugh? Kita bahas. Jadi dia adalah hasilnya dari tabel kebenaran ya. Tapi tidak semua kombinasi. Kemudian setelah membuat peta baru bisa disederhanakan. Nanti kita coba lihat yang banyak tapi ya. Kalau yang sedikit, umpamanya 2 nggak perlu kita peta Karnaugh, lama-lama saja. Gitu ya. Kelihatan itu ya, mana yang sama, mana yang berlawanan, mana yang tidak sama. Tapi dia kalau banyak kelompok bersamaannya, itu baru dia bisa kita sederhanakan dengan peta Karnaugh. Akan kelihatan mana yang bisa, mana yang tidak langsung. Sama juga kita membuat itu alamat ya, alamat ditulis dengan alamat dengan peta. Nah, itu lebih banyak. Kalau peta kan kelihatan ya, kelihatan visualnya. Kalau tulis hanya tulisannya saja kan. Ini Jalan Anggrek nomor 2, dia di sebelah umpamanya sebelah toko apa. Nah, kan kalau dengan peta kan akan kelihatan.
Itu juga dengan peta Carnot dengan persamaan menyederhanakan secara cabang. Yang pertama adalah hasil kali fundamental. Hasil kali fundamental itu adalah hasil dari semua bentuk input ya, yang terkomplement atau tidak komplement. Berarti yang terkomplement adalah yang inputnya 0. Kalau tidak terkomplement berarti dia inputnya 1. Berarti kalau ada variabel A, berarti ada A komplement. Karena dia nanti ada A-nya 0, A-nya 1 kan, kemarin gerbang 0. 0 atau 1. Berarti dia kan berlawanan tuh. Kalau 2, pada A dan B, berarti ada A dan B, ada A komplement, ada B, ada A komplement, A, B komplement, ada dua-duanya komplement. Nah, jadi ada 4 dia kan. Contohnya nih, nah, 2 sinyal input. Namanya ada variabel A dan B. Hasil kali fundamentalnya adalah untuk 00 ini adalah A komplement, B komplement. Nah, pokoknya dikomplementkan ya. Kalau A-nya 0, komplement. B-nya 0, dikomplement. Kalau ini A-nya komplement, B-nya tidak. Karena A-nya 1, B-nya 1 ya. Ini kebalikannya. A-nya A biasa, bukan A komplement, B-nya B komplement. Ini dua-duanya A biasa, A, B. Jadi ada pokoknya yang 0 dia dikomplementkan. Nah, ini berarti dari hasil kali ini nanti untuk kita diambil yang outputnya. Ini kan belum tampilkan outputnya. Ini terbang apaan, nggak ketahuan ya. Jadi kalau outputnya, itu baru kita ambil yang satu saja. Ini 2 input ya. 3 input, A, B, C umpamanya. Berarti dia ini A komplement, B komplement, C komplement. A yang kedua A komplement, B komplement, C. A komplement, B, C komplement. A komplement, B, C. A, B komplement, C komplement. A, B komplement, C. A, B, C komplement. A, B, C. Gampang ya, hasil kali fundamental gampang. Nah, dari hasil kali fundamental tadi, kita nanti akan namanya jumlah hasil kali, berarti N dan OR ya. Jumlah itu adalah OR, mengorkan ya, dan hasil kali adalah R. Namanya 2 sinyal input. Namanya ini ada tabel kebenaran dengan output ini ya. Ini rangkaiannya apa? Ini nggak tahu kita. Itu baru kita sederhanakan betul rangkaiannya. Pada saat 00 dia 0. Jadi hasil kali fundamentalnya tidak perlu kita buat kalau outputnya 0. Bukan A0 B0-nya, outputnya ya, ini ya. Jadi yang nggak perlu ditulis itu adalah outputnya, bukan inputnya. Nah, yang ini dia. Nah, yang ini. Dia 0. Bukan ininya ya. Nanti juga 0, 1. Dia juga 0. Ini nggak perlu hasil kali fundamentalnya nggak perlu dibuat. Ini strip aja. Nah, di sini dia ada 1. Kita nggak peduli nih outputnya. Nah, jadi dia A, B komplement ya. Nah, di sini 1, 1. Juga 1 ya. Nah, kalau ini tidak, ya, ini tidak. Kalau ini ya. Nah, hasil kali fundamental berarti A, B komplement. A, B. Nah, dari hasil A komplement ini kita jumlahkan. Ya, jumlah kan. Ini sudah kali nih. Jumlah hasil kalinya kita jumlahkan. Yang 0 tidak perlu. Output 0 tidak perlu. Ini hasilnya nih tadi ya. Y adalah A, B komplement ditambah A. Ini belum tentu paling sederhana ya. Nanti bisa disederhanakan lagi. Ini baru hasil kali ya. Baru persamaan bolehannya. Baru persamaan bolehan. Jadi dari persamaan bolehan tadi, yang hasilnya 1 itu kita jumlahkan. Nah, hasilnya 1 ya. Dan 0 tidak perlu. Yang hasil 1 adalah A, B komplement ditambah AB yang bawah ya. A komplement, B komplement tidak. A komplement B tidak. Ya, A komplement B ya. Nah, ini A komplement A, B komplement. Boleh tadi sebentar. Ya, ini tidak ya. Ini A komplement B komplement. A komplement B. Ini A, B komplement. Ya, A, B komplement. Nah, kemudian dijumlah. Kalau lebih dari 2 ya dijumlah semua ya. Yang pokoknya yang output 1 saja. Output 1 saja. Yang output 0 tidak ya. Jadi ya, ada 3 sinyal input umpamanya nih. Nah, ini 3 sinyal input ya. A, B, C. Berarti sini kan ini nggak perlu karena Y-nya 0 outputnya. Y output ya. Output ya. Inputnya A, B, C. Y-nya ya. Ini tidak. Ini juga tidak. Kita nggak perlu melihat inputnya.
Pokoknya dia outputnya 0, ini tidak. Kita dulu yang tidak. Ini juga tidak. Nah, ini baru. Ini baru ditulis hasil kali fundamentalnya. A komplement B, C. Ini tidak ABK, tidak ABK. Ini perlu jumlah nanti. Kemudian ini satu lagi, berarti dia A, B komplement C. Yang komplementnya B saja. Kalau ini B dan C komplement. Ini enggak ya, A saja. Ini A dan B komplement. Yang ini A, B komplement C. Ini A, B, C-nya yang komplement. A, B, C yang terakhir. Nah, tiga-tiganya, empat-empatnya dijumlah. Mana yang duluan terserah. Karena A tambah B sama dengan B tambah A. A tambah B tambah C sama dengan C tambah B tambah A. Bolak-balik ya. Bukan komunikatif. Boleh. Ini duluan ditambah ini. Tambah ini boleh. Tambah ini. Nah, lebih baik kita urut aja lebih gampang. Ya. Jadi hasilnya adalah A komplement BC, A B komplement C, AB C komplement ABC. Jadi ya, mudah sekali ya. Ini belum sempurna nih. Ini kalau kita sempurna kemarin kan jawaban ini, kemudian ini. Pertama dengan kedua, ketiga dengan keempat. Pertama dengan ketiga, kedua dengan keempat. Pertama dengan keempat, kedua dengan ketiga. Mana yang paling sederhana? Nah, itu dia. Jadi ada berapa kali nih? Satu ya. Kemudian ini dengan ini dua. Kemudian ini dengan ini tiga. Tiga kombinasi, empat kombinasi. Ini dua, ini ketiga, ini empat. Mana yang paling sederhana? Berarti kan panjang sekali itu kan. Nah nanti ada cara, apalagi lebih dari ini, nih empat aja sudah panjang. Ini baru persamaan boolean yang belum disederhanakan ya. Nah, ini kita buat nih rangkaian ini dengan yang sederhana nanti bisa. Hasilnya harus sama. Kalau tidak berarti penyederhanaan kita ada yang salah. Itu dia. Ini kalau ada jaringan dan or-nya yang ini kita buatkan rangkaiannya pakai not boleh atau pakai sinyal terkomplement boleh. Ini yang sinyal terkomplement ada dua ya. Jadi dari sinyal generator itu ada dua dari ininya ya. Dari power itu ada dua, ada sinyal terkomplement, ini tidak. Tapi kalau tidak yang terkomplementnya kita ganti not. Nah, ada dua ada caranya ya. Nah, ini yang di bawah. Kalau sinyal kita seperti yang biasa kita hanya A dan B. Nah, ini dia ditekan A itu kan pada saat ini 0, ini pasti 1. Ini 1, ini 0. Ya, selalu berlawanan. Ini sama juga nanti ya. Nah, ini yang perlu aja kita notkan. Ini kan semua dinotkan. Ini walaupun tidak semua disambung ya. Ini semua dinotkan. Jadi ada dua, berarti ini 3. Ini lebih sederhana kalau banyak nanti ya. Kalau 4 dia hanya 3 saja. Kalau 3 ngomongnya ABC. C-nya juga. Oh, ini yang sesuai. Ini sama ya. Ini berarti di A. Kemudian B-nya komplement. Berarti yang pertama ini dia A, B-nya komplement. Yang kedua ini adalah A, kemudian ini B. A, ini B. Baru kita jumlahkan. Y sama dengan A. Atau boleh seperti ini. Di sini kalau kita punya dua sinyal ya dalam satu input itu. Ini kalau dia sinyal biasa. Ditambahkan yang komplement tambahkan 0. A, B, 0. Kemudian A, B ini tidak ditambahkan. Ini gimana yang tiganya tadi, yang 4 yang ini. Nah, ABC. Sama. Sama ya, sama. Nah, ini kita tinjau sedikit secara aljabar. Pemfaktoran untuk menyederhanakan jika mungkin. Tidak semuanya bisa. Nanti kita kanot juga ya, jika memungkinkan dia ada syaratnya. Jika mungkin. Tidak semuanya mungkin ya, tidak semuanya bisa. Kalau di sini sama ini ada syaratnya adalah ada yang sama, ini ada A, ini ada A. Ini berlawanan, ini berlawanan. Bisa. Iya, ada sama dikeluarkan kan? Nah, kalau sini umpamanya nih A, B ya, ini kemudian A, ini C, ini dia tidak bisa disederhanakan, hanya merubah bentuk aja. Tadi dia umpamanya ini ya. Kalau ini kan ada perlawanan ya, ada yang sama, ada yang berlawan. Yang berlawanan kan menjadi satu kan, B komplement ditambah A komplement ditambah A atau A ditambah A komplement jadi 1. Kenapa 1? Apapun nilainya pasti 1. Saat B-nya 0, 0 ini 1. 0, 1 juga akan hasilnya 1. Jika B-nya 1, ini 1, ini 0. 1, 0 juga 1. Jadi apapun nilai B, dia selalu akan 1. Hanya disama dengan 1.
A dikali 1 ya A. Jadi ini ada gerbang N, 2 gerbang N, 1 gerbang OR, 1 gerbang NOT, ternyata dia hanya A saja. Benar nggak? Nah, kita coba simulasinya. Nah, itu ya. A, kita ini kan, ini baru gambar dulu ya, tapi kita buktikan dulu. Simulasinya A, tadi saya inikan dulu ya. A, B komplement ditambah A. Semua kemungkinan kan hanya 2 ya, itu lebih mudah ya, ada 4 kemungkinan. A ditambah B, A B komplement ya. A B komplement ditambah B. Nah, ya, saya tampilkan simulasinya. Sudah, ya. Jadi ada 4 kemungkinan kan, 00, 01, 10, 11. Hasil harus sama rangkaian aslinya dengan rangkaian hasilnya katanya sama dengan A saja gitu. Kalau A berarti ini kan, saya tampilkan dulu ininya ya. Jadi kan kabel saja tuh. Ya, tapi dia sama dengan kabel aja kan, nggak perlu kita gerbang N, gerbang OR, gerbang NOT. Ya, pertama ya. A B komplement ini ada gerbang N, satu gerbang N, satu gerbang NOT. Ini satu gerbang N, ini satu gerbang OR. Ada 3 kan? Gerbang N, gerbang OR, gerbang NOT. Ada 3 IC, walaupun N-nya 2, OR-nya 1 ya kan. Kalau IC-nya tetap berbeda 3 ya. Ternyata dia hanya kabel saja nih. Jika A-nya kita masukin 1, dia 1, Y-nya. Kita hanya 0, Y-nya 0. Katanya gitu kan. Berarti ini sama dengan kabel. Nah, kita lihat simulasinya benar nggak? Kita simulasikan dengan inputnya kalau ada 2 kan berarti 00, 01, 10 gitu ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini A B komplement. Ini AB. A B komplement AB. Sama dengan A katanya kan. Nah, kita buktikan. Saya ini dulu biar agak sini ya. Jadi dikit. Sama dengan ini katanya kan. Buktikan kan nggak sama. Tapi dia kalau inputnya yang sama, berarti dia akan hasilnya akan sama. Kalau ada yang berbeda satu saja, gitu ya, satu saja, berarti dia tidak sama. Ya. Kelihatan. Pada saat ini 00 dulu, 00, A-nya 0, B-nya 0. Ya. Outputnya sama-sama 0. Ini yang rangkaian A, B komplement tambah AB, ini A saja sama 0. Baru 0 Pak, gitu kan. 0, 1. A-nya 1, B-nya 0. Sama-sama 1. 1 ini berubah juga 1. Artinya sama. Oh, baru 2. Belum menjamin. 1, 0. Sama-sama 0 lagi. Jadi sama ya hasilnya, itu tergantung dari rangkaian. Sama-sama 1. Berarti 4 kemungkinan sama, berarti artinya A ditambah A, B komplement ditambah B sama dengan A. Ini saya buat di sini, dia sama. A ditambah A komplement A, B komplement ditambah dengan A ya. Baru secara lebar harus kita buktikan seperti itu ya. Kalau ada yang berbeda satu saja dari 4 kemungkinan, 3-nya udah sama, ya nggak bisa. Ya, ya. Ini yang bukti. Ini yang ekstrim nih ya. Ada gerbang 2 gerbang N, 1 gerbang OR, 1 gerbang NOT. Ternyata hanya cukup dengan kabel saja ya. Kapan kita pakai itu gitu kan? Nah, kalau kita membuat ini 100 rangkaian seperti ini nih, beberapa iritnya kita hanya kabel doang 100 ulas kan? Daripada ini 100 berarti 200. Ini 100, ini 100 gitu kan?
Berarti ini perlu 50. Dia 4 ya. 100. Ya, kalau 1 200 ya. 200 bagi 4 itu dibagi 50 ya. Ini 25 di 25. Ini kan kabel doang. Ya. Apalagi PCB-nya kan. Nah, itu dia gunanya penyederhanaan. Ini baru saudara. Tapi jika ada salah satu itu adalah penyederhanaan dengan syarat nanti ya. Oh iya sederhana juga, tapi dengan syarat ini tidak semuanya bisa umpamanya. Contoh apa namanya ekstrimnya itu ya. Buat supaya oh penyederhanaan itu ternyata begitu ya. Bisa ya. Ya kan? Rangkaian ini sama dengan hanya kabel saja nih. A, yang ini nggak sambung, nggak sambung, nggak sambung. Tapi B tidak ada pengaruhnya. Jadi B tidak pengaruh ini lah kan? Tidak pengaruh ini lah. Ini nggak pengaruh ya. Enggak, A saja. Jadi A dan A komplemen dan B serta B komplemen tidak ada pengaruh. Hanya A saja. A berubah baru Y berubah. Ini sama juga. Itu nggak ada gunanya B. Nggak ada gunanya nih. Kabel saja. Contohnya tadi ya. Nah, ini 3 nih dulu. Yang tadi 3. A komplemen B komplemen C, A B C komplemen A B C ya tadi ya. Ini kalau secara lebar, ini ada 4 kemungkinan. Ini dengan ini, pertama, nanti sisanya ini. Yang pertama dengan ketiga, sisanya yang tengah. Yang kedua dengan ini, sisanya ini. Atau tambah salah satu nanti. Ya, cara pertama ini. Kita gabung dulu yang dekat. Sisanya ini. Ya, oh, ini sudah sempat kita bahas juga sebelumnya ya. Sedikit. Kita gabung ini dulu. Sisanya. Ini yang samanya adalah ini C komplemen sama. Ya, C komplemen C ya. Kemudian B sama. Berarti yang berlawanan ini A komplemen, ini A. A komplemen A. B, C komplemen A, komplemen. B, C komplemen A. Misalnya nih, A komplemen ditambah A jadi 1. Tinggal B komplemen C. Ini yang sama apa? B sama. Ini C di dalam kurung, ini AC. Ini ada lagi yang kemarin. Nah, ini kan. Jika kemarin kan ininya, oh contohnya ini A deh ya. A komplemen ditambah umpamanya A B. Ini akan jadi hilang. A-nya ini A komplemen tambah B. Nah, ini yang sama kan? C komplemen dengan C. Ini yang hilang adalah C. Nah, kemarin ya. Ini sudah kita buktikan ya, ini dia. Nah, ini dia yang tadinya ada N3 input 3 buah, OR. Ini belum paling sederhana, nanti kita cek lagi ya, ini yang pertama dulu. OR-nya 2, NOT-nya 3. Gitu ya. Ternyata hanya NOT 1, OR 1, N1. Masih ada ya, N1. Kalau jumlah IC-nya masih sama. Cuman ini beda. Ini IC 3, ini IC 2 input N. OR-nya 2 input sama. OR-nya 3 ya. 1, 2, 3. Jadi jauh lebih irit. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi ini yang digabung ya. Pertama, sisanya ini. Ini yang kedua, ini yang digabung. Jadi kan pertama dengan kedua ini, kedua dengan ketiga. Ini sisanya. Ini yang sama AB. C dengan C komplemen. Ini C dengan C komplemen jadi 1 dengan AB. Ini yang sama, tinggal ini ya. Ini sama, ini kan jadi 1. 1 kali AB, AB. Ini B dulu. Sama. C-nya ini nggak ada, ini A-nya. C, B yang keluar. B. Ini berarti A komplemen, C komplemen. Ini A. Nilai kali tadi, A komplemen dengan A. Ini yang hilangnya adalah A komplemen. Yang berlawanannya ya. Ini kan yang berlawanannya dengan C komplemennya C. Ini yang berlawanannya adalah ini ya. A komplemen dengan A. Yang satu ya. Yang satu dengan 2 mana yang berlawanan. Itu coret. Ini yang 2-nya berlawanan A. Kalau ini C di sini, di C-nya coret. Tinggal dia menjadi 1 A. Tinggal C komplemen A sama. Nah, itu dia. Yang kedua, pertama dengan kedua, kedua dengan ketiga, pertama dengan ketiga. Gimana? Nih, ini nggak bisa dia. Pertama dengan ketiga. Ya, 7. Yang samanya B komplemen. B. Ini B. Ini A komplemen, B komplemen.
Nggak bisa disederhanakan. Ini dia tambah gerbang baru. Ini dia mirip dengan ini eksklusif OR nih. Nah, nggak bisa. Udah 3, 2 sama. Tapi masih ada satu lagi. Caranya adalah dengan menambahkan, karena kemarin ya A ditambah A sama dengan A. AB ditambah AB sama dengan AB ya. ABC ditambah AB. Nah, berarti ini boleh ditambah dengan tambah ABC boleh, tambah ABC komplement boleh, tambah A komplement B, C komplement boleh. Salah satu ya tambahnya. Jadi 4 lagi dia kan. Tapi kalau kita udah gabung ini dengan ini, umpamanya kalau ini nggak boleh dengan ABC lagi. Nah, ABC tambah ABC sama. Tapi kalau ini digabung dengan ini, umpamanya hanya boleh tambah ABC. Sama tadi kan. Kalau ini dengan ini, boleh tambah dengan ABC. Tapi kalau ini dengan ini, tidak boleh tambah ABC sama. Ini tambah dengan ini. AB komplement umpamanya. Pokoknya yang berbeda deh ya. Nah, ini ABC tambah ABC. Nah, ini kan ini mudah, tambah aja ABC dulu. Ya kan? Tambah aja ABC. Ini tadi ya. Kita ambil yang ini. Aslinya kan ini. A, ini, B, ini kan. Karena ini digabung, ya, tidak boleh dengan ABC kan. Tapi dia ditambah dengan, nah, ini kan. Sisanya kan ini. Ini udah diambil. Ya, faktor ABC. Ini ya. Kita tambahkan. Tidak boleh dengan dia. Tambah ini boleh, tambah ini boleh. Tidak boleh dengan diri dia ini ya. Karena ini kita tambahkan ini. Tapi kalau ujung ini tidak boleh ABC. Tapi ujung dengan ini nggak bisa tadi kan? Nah, ini dia. Ini atau ini. Yang tengah tadi udah salah kan? Ini. Tapi dia karena belakang kita ambil, tapi dia tidak boleh ditambah dengan boleh tambah ABC. Boleh. Tapi kalau yang depan kita ambil bahwa ini. Nah, ini tidak boleh tambah ABC. Tambah ini boleh. Tambah ini jadi masalah tadi kan? Nah, ini tampil di depan. Berarti dia ditambahkan ini saja. Ini dapatnya AB tinggal C ya. Ini ya. Ini kita tambahkan salah satu ini tadi. Kita ambil yang ini. Boleh dengan ABC. Boleh. ABC ini kan. Ini yang sama cuma B. Ini berlawanan lagi kan. Nggak bisa tadi kan. Makanya ini jangan dengan ujung. Ambil yang ini. Jadi kalau ini ditambahkan ini, ini tidak lebih sederhana. Nah, kita tambahkan ini. Nah, ini dengan ini samanya B ya, dengan C komplement. B komplement. A, ini A-nya. Ini jadi satu, ini jadi satu. Ini B, C komplement, ini jadi AB. B, C komplement jadi AB, ini B dikeluarkan, yang sama, tinggal C komplement A. Sama dengan yang tadi, di atasnya. Nah, ini. B, AC ya, atau CA. B, AC. B, AC. B, AC, atau BCA. Ini juga C komplement ya. B, C. Hanya satu yang nggak bisa tadi. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi ada 4 cara, ada 3 yang sama ternyata. Ini yang paling sederhana. Nah, ini kita buktikan. Benar nggak A komplement B, C komplement, ditambah AB, komplement C, ditambah ABC, sama dengan B, AB ditambah B, C komplement. Gitu ya. AB ditambah B, C komplement, atau ini sama. Ini OR-nya 1, N2. C1 kan, ini OR 1, N2. Ini N1, OR 1, not 1. Ini satu-satu, lebih irit lagi nih ya. Ini N-nya 2, sini 1, sini 1. OR 1. Udah 2, 3 gerbang kan, not 1. Kalau ini N di sini. Ini OR 2, not di sini. Ini yang bisa. Ini bisa kita sederhanakan lagi. Kalau ini dia lebih boros 1 gerbang N. Nah, ini gerbangnya nanti kita buktikan. Benar enggak? Ini 3 input ya. Nah, kalau 3 input kita gunakan N 2 input, ini menjadi 2. Menjadi 2, menjadi 2, jadi 6 ini. Ini juga 2. 6 ditambah 2 udah 8. Ini notnya 1, 2, 3 tambah 3 jadi 11 gerbang. Ternyata dia hanya 2, 3 gerbang saja. Not nggak dipakai. Tapi kalau kita menggunakan gerbang N 3 input, ini nggak ada 3 input ya, kecuali MOSFET. CMOS ya, CMOS bisa. Nih, tapi dia juga ini kan ini pakai 2 doang. Ini kaki ini nggak dipakai satu, ini kaki ini nggak dipakai, ini nggak dipakai. Ini nggak dipakai. Nah, ini 2, tetap 2 ya, ini hanya 1. Nah, kita buktikan benar sama atau tidak. Jadi dulu ya. Tampilkan apa tadi dia A
A komplement, B, C komplement. A komplement, B, C komplement, A, B, C, A, B, C komplement. Saya buatkan ini ya. A komplement, B, C komplement, A, B, C komplement, A, B, C. Sama dengan B dikali A tambah C komplement atau B dikali C komplement A. Balik ya. Sebentar. Karena ada 3 input, berarti ada 8 kemungkinan. Semuanya harus sama. Ada 8 kemungkinan ya. Semuanya harus sama. Satu. Dasar ya. Ini ya. Hasilnya saya ya. Ini dia. A, saya ini dulu ya. Ini jelas, biasa tebalin dikit dulu. Sama dengan ini. Katanya kita buktikan. Nah, dengan aljabar tadi kelihatan bahwa itu ada 4. Jadi satu persamaan itu ada 4 kemungkinan. Nah, mana yang paling sederhana gitu kan? Ya. A komplement, B, C komplement, ditambah AB, C komplement, ditambah ABC, sama dengan AB, ini ya, kalau AB nanti dia 2 gerbang N. Ya. BA atau B, C komplement. BA ditambah B, C komplement. B dikali A tambah C komplement, atau B dikali C komplement tambah A, sama ya. A tambah C komplement atau C komplement tambah A sama. Dan A tambah B sama dengan B tambah A. Sama ya. Nah, buktikan ada 3 input, berarti ada 2 pangkat 3, 8. Berarti ya 8 kemungkinannya yang harus semuanya sama. Jika pada saat umpamanya A0, B0, C0, berarti hasil yang 3 yang N tadi dengan yang 1N ini dia harus sama. Jadi 8. Kita mulai dari 00 ya. Kita mulai dari 00. Kalau ada 7 yang sama, itu berarti bukan penyederhanaan. Penyederhanaan dengan catatan itu ya. Nah, ini dia. Sama 00 ya sama. 001 sampai kali saya. 001. Karena yang paling besar. Sama-sama 0. 010. Sama-sama 1. Udah 3 ya. 011. Sama-sama 1. Udah 3. Udah 4. Yang kelima 100. Sama-sama 0. Yang keenam 101. Sama-sama 0. 110. Yang ketujuh sama-sama 0. 111. Sama-sama 1. Semuanya sama kan? Berarti rangkaian ini sama dengan ini. Jadi nilai yang artinya sama itu ya. Sama. Ini selalu sama. Nah, ini sama. Sama. Ini semuanya pakai ABC-nya kepakai ya. Tidak ada ya. Dengan input yang sama, output yang sama. Tapi rangkaian ini sama dengan rangkaian ini. Nah, jadi kita gunakan ini kan. Ya, nih. Kalau ini kalau kita gunakan gerbang 7408 ada 6 nih. Jadi tidak ada ya yang TTL ya 3 input OR ya. Tapi kalau saya mau saya lihat di sini ya. Kalau saya mau itu dia, cuman dia macam-macam ya. Ini yang 5 volt kita ambil sama-sama 5 volt. Eksklusif OR ada 3 nih. Jadi dia kalau mau 3 kita gunakan tapi yang 5 volt. Kosong deh, itu. Jadi bisa banyak ya, ini 2. Kalau di TTL hanya 2 apa nih? NOR ini. Nih ada 4. Ya kan?
yang lain nanti. Nah, bisa yang 50 kita. NAND ya, yang 2 input. Yang 4 input ada. Ya. Itu dia CMOS sama ya. Kalau kita mau ngirit, seperti OR tadi ya, ini ada. Lihat dulu. Ini sudah, ini ada ini sama NAND tadi lagi. Ini OR lagi. Ini exclusive OR, 2 input. Exclusive OR hanya 2 ya, 2. Kenakalan sebenarnya dia. Not sama tidak notnya buffer. Lihat nih, lihat tuh. Dan ada yang 8 input. Kalau di apa namanya TTL ini sudah 2 buah IC kita pakai 8 input. Exclusive OR sama dengan OR 2 input. Ini OR 4 input. Nah, kan? Nah, itu dia yang penyederhanaan tadi. Jadi hasilnya harus sama untuk input yang sama. Itu disebut sederhana. Ini ditanya, ini kalau saya mau ini 2, nah, gunakan TTL, CMOS. Cuma kalau kita di lab kita makanya kita gunakan ini apa kita ini TTL ya IC kita. Kita sampai di sini dulu, kita istirahat ya. Sholat maghrib, kira-kira lebih kurang 15 menit ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Lanjutkan lagi ya. Nah, sampai di sini tadi ya. Jadi itu secara aljabar ya kan. Jadi untuk satu persamaan aja kita jika lebih dari 2 ya, yaitu 2 kelompok variabel, maka persamaannya harus semuanya kita coba kombinasinya. Kemudian dipilih mana yang paling sederhana. Nah, untuk itu kita masuk nanti ke peta Karnaugh untuk menyederhanakan supaya lebih mudah dan cepat dengan syarat petanya harus benar. Pertama, apa itu peta Karnaugh? Nah, perbedaan antara peta Karnaugh dan tabel kebenaran, dia inputnya sama ya, kombinasi input. Kalau tabel kebenaran itu adalah hasil dari kombinasi input. Masing-masing kalau 0, kalau 2 input, hasilnya apa? 0 atau 1. Kalau peta Karnaugh memperlihatkan semua hasil kali fundamental yang menghasilkan output 1. Jadi dari output 1 tadi, hasil peta kebenaran ya, yang outputnya 1 saja yang dibuatkan hasil kali fundamental. Yang lainnya tidak. Nah, jadi ya. Jadi untuk dapat peta Karnaugh kita berasal dari hasil tabel kebenaran ya. Nah, kombinasinya 2 input 00 sampai 11, 3 input 000 sampai 111 dan seterusnya. Kemudian hasilnya 1 itu yang merupakan hasil kali fundamentalnya. Tadi A komplement B dan seterusnya ya. Ini contohnya 2 variabel di sama A B. 00 01 10 11 dari AB-nya ya, outputnya I-nya 00 0 01 1 10 1 111. Berarti yang diambil yang ini. Yang ini dibiarkan, nanti di sini ya. Jadi dia yang outputnya 1 saja. Nah, itu yang nah, ini nanti hasil kali fundamental, dari hasil fundamental kita bahas nanti kebenaran. Sekarang pertanyaan dulu ini aja dulu ya. Nah, setelah itu bahkan bertanya karena 2, nah ini dia kombinasinya vertikal dan horizontal. Peta itu dia berarti dia 2 dimensi ya. Jadi gambar 2 dimensi peta. A komplement A, boleh nggak A dulu? Boleh. A sudah komplement. B ini B komplement. Boleh. Ini saya A komplement dulu A. Tidak boleh sini
AB karena 2, sebetulnya nggak boleh kosong ya. Ya harus seperti horizontalnya ada, vertikalnya ada, horizontalnya ada. Kalau 2, berarti kan vertikal 1, horizontal 1 kan. Tidak boleh vertikal 2, horizontalnya 0, nggak bisa. Atau horizontalnya 2, vertikalnya 0, nggak bisa. Berarti kalau dia 2, berarti vertikal 1, horizontal 1. Ini A komplement A. Boleh nggak ini B dulu, B komplement? Boleh. Kalau yang 2 ini boleh ini ya. Kalau 3 nanti dia ada syaratnya, tidak boleh 2 variabel berubah. Kita berubah dari A komplement jadi A. B komplement jadi B. Boleh nggak sini B? Boleh. B sini komplement. Coba kan? Ini A dulu boleh. A. Setelah itu, boleh yang tadi ya. Cuma kalau papan tulis bisa satu sebanyak. Kan? Ini kita masukin hasil tadi. Yang satu saja. Ya, yang hasil satu saja. Hasil satu saja adalah A, B komplement, A, B. Selainnya, nah, satu kan ini A, B komplement. Satu lagi adalah A, B. Sisanya masukin 0. Jadi yang sisanya yang tidak hasil satu langsung 0. Ini hasil peta Carnot-nya. Peta dua variabel. Ya. Nah, dan sini nanti bisa diselesaikan. Diselesaikan ada syarat nanti. Ada beberapa. Ini baru 2 variabel. Kalau 3 gimana? Nah, yang 3 ini tidak boleh sembarangan. Berarti kalau 3 sama dengan 2 tadi tidak boleh tiga-tiganya vertikal atau tiga-tiganya horizontal. Ya. Jadi dia harus ada yang vertikal, ada horizontal. Seperti ini. ABC. Inputnya 0, ini 0. Ini nggak perlu. Ini tadi ini saja. Nah, ini 1. 0 abaikan. Ini 1. Ini 1 lagi gitu ya. Ada 3. Ya, ada 3. Jadi untuk buat petanya sama dengan tadi. Karena dia 3, buat 21 atau 12. 2 buah vertikal, 1 horizontal. Dan komplemennya ya. Atau 1 vertikal, 2 horizontal. Ini tadi ini ya. Ini yang 2 vertikal, 1 horizontal. Gimana kalau saya maunya vertikalnya 2, 1, horizontalnya 2. Nah, apa sini A saja. A komplement gitu ya. Boleh ya? A dulu boleh nggak? Boleh. B, ini A. A komplement A. Ini tapi tinggal B, C kan. Nah, yang 2 ini. Yang 2 ini tidak boleh sembarangan. Sini saya ambil dulu ya. Saya mulai komplement dulu dua-duanya. Jadi berubah 1. Boleh A yang berubah menjadi tidak komplement atau B. Kalau ini A, B yang berubah ya, hanya tetap. B berubah dari komplement jadi tidak. Nah, di sini tidak boleh lagi ada yang sama. Umpamanya B kita ubah, kembali ke atas dia kan. Tapi yang berubah A kan, A yang berubah. B, kalau B dia kembali ke atas sama, tidak boleh ada sama ya. Jadi kelompoknya tidak sama. Seperti ini berlawanan. Sama ini kalau A-nya ini pertama B kita ubah, kemudian di sini B kita ubah lagi, kembali ke atas dia kan. Apa boleh berarti A yang diubah. Setelah itu, nah ini baru harus kita lihat di atas. Ini kan tadi A diubah. Ini kalau umpamanya A saya ubah, A komplement ini sama dengan berarti B yang diubah. Ya. Untuk ngeceknya gimana? Lihat A-nya 2, kalau yang 3 ini ya, yang 2 kelompok, A komplementnya 2, B-nya 2, B komplementnya 2. A komplement dulu, 1, 2. A 1, 2. B komplement 1, 2. B 2. Nah, udah pas. Tidak ada yang berubah 2 ya. Ini 1 B yang berubah, ini A yang berubah, ini B yang berubah, tidak ada yang berubah. Boleh nggak seperti ini nih? Papanya B, C sini ya. Saya mulai B, C dulu Pak. Boleh, bukan komplement. Boleh B, C. Sini saya maunya C dulu berubah B-nya tepat. B tetap, C. Nah, di sini tidak boleh lagi C berubah karena kembali ke sini B yang berubah. Di sini tidak boleh B yang berubah kalau B sama dengan ini. Kan? C yang berubah. Nah, gitu ya. Boleh. Nah, itu sama bentuknya tentu berarti penyederhanaannya sama. Setelah ini, ya ini kita ambil contoh sini ada 3 tadi. A ini ya kembali lagi samanya. A komplement B C komplement. A komplement B C komplement. A komplement B C komplement. Ini adalah A B C komplement. Ini A B C. Sisanya masukin 0. Ada 8 berarti 5 yang 0. Nah, ini petanya. Ini boleh ini yang 2, ini 1, boleh ini 1, ini 2. Tapi jangan acak, umpamanya sini saya ini C B di sini. Ini A, ini C, ribet sendiri ya.
Urut. Namanya sini A, ini B, C. Atau A, B, C. Kalau 4, kita buat 22. Jangan 31. Kenapa? Ini akan panjang, repot nanti. Kecuali 5 nanti. Sampai 5 aja nanti ya. Maksudnya, ini yang 2 variabel. Tinggal masukin yang tadi. Sisanya, no. Itu baru menggambar ya, menggambar peta ya. Belum, nah 4 variabel. Nah kalau 4 variabel contohnya nih A, B, C, D. Ya, outputnya Y. Yang satu saja, ini satu, ya, ini satu, yang lainnya no. Nanti nggak diambil persamaannya ini. Nah, buat petanya gimana? Buat 22. Kan boleh mbak 31 atau 13. Ya, boleh, tapi akan merepotkan. Dan nanti yang 3 ini akan panjang, agak jauh lebih susah daripada 2. Nah, tadi sama kan? Ini A komplement, B-nya berubah. Ini A-nya berubah, ini kembali B-nya berubah. 2A komplement, 2A, 2B komplement, 2B. Ini ikutin aja, benar repot. Ini nggak saya isi diri. Ya bisa, tapi kan repot sendiri. Kalau ini kan tinggal ikutin. Oh, berarti C kemudian D. Ini C, D. C, D, C. Gampang kan? Nah, baru masukin yang tadi. Ini adalah A komplement, B komplement, C komplement, D. Nah, ini adalah A komplement, B, C, D. Nah, ini adalah A komplement B, C komplement D. Ini A, B, C, D komplement. Sisanya masukin 0. Nah, ya, saya masukin 0. Jadi baru kita membuat peta aja dulu ya. Nanti kita baru pembukaan. Boleh nggak di sininya CD, di sini AB? Boleh. Itu angka ini satunya tentu berbeda nanti letaknya ya. Tapi waktu disederhanakan sama. Makanya itu berbeda, karena koordinatnya berbeda letaknya kan. Ini yang kiri AB, ini yang atas AB. Itu dia berbeda letaknya. Tapi nanti dia hasilnya jika disederhanakan sama. Nah, tujuannya kan itu. Tanya boleh. Nah, 5 variabel kan nggak mungkin kita 22. Tapi dia 32 atau 23. 3 vertikal, 2 horizontal, atau 2 vertikal, 3 horizontal. Jangan buat 41. Apalagi 50. 50 nggak boleh ya. 1 boleh nggak? Boleh. Itu akan merepotkan sendiri. Rubah itu akan susah dia. Coba aja kita lihat 3 nanti ya. Susah. Daripada 2. Jadi harus hati-hati. Ini bawahnya yang 1, ini 1, 2, 3, ini 4 ya. A, B, C, D. Itu urut aja seperti tadi A, B, C dulu, baru DE-nya yang ini kan kalau 5 itu kan 2 pangkat 5 ya. 2, 4, 8, 16, 32 ini. 32 kombinasi. Nah, ini ya. Ini udah sama dengan tadi ya nih. Ini berubah E, kemudian berubah D, berubah lagi. Nah, ini ya hati-hati. Kita mulai juga deh ini dulu. Hati-hati. Ini saya ubah A. Kalau tadi kan selalu yang di belakang ya. Ini saya ubah A. A-nya hilang komplement. Yang kedua ini saya ubah B. Ya, tidak sama ya. Ini saya ubah C. Nah, di sini harus hati-hati. Di sini hati-hati. Kalau saya ubah C, dari sini ya, kembali ke sini. Kembali C. Ubahnya A dan B. Kalau saya ubah A, belum ada. Ubah B, baru belum ada. Nanti setelah B, ubah lagi A. Setelah ini, hati-hati lihat apa yang belum. A komplemennya yang belum kan, nah, pasti ubah lagi B. Setelah itu baru ubah C. Nah, kita cek. A komplemennya harus 4, A-nya 4, B komplemennya 4, B-nya 4, C komplemennya 4, kemudian C-nya 4. Kalau ada yang tidak, berarti ada yang double. Ya. A komplemen 1, 2, 3, 4. Nah, beres A-nya, berarti A-nya 4. 1, 2, 3, 4. B komplemennya 1, 2, 3, 4. B-nya 1, 2, 3, 4. Selesai. C, 1, 2, 3. C komplemen 1 lagi. 4. C-nya 1, 2, 3, 4. Itu tidak ada yang sama. Kalau ada yang sama, berarti ada yang tidak terwakili. Nah, peta kita akan salah. Itu tadi ya, kebetulan angkanya ada di situ ya, angka 1 itu akan salah. Tapi kalau yang ini kembali, tapi di angka tersebut nggak ada tuh, bisa tidak masalah. Tapi nggak dijamin jadi kan. Masukin yang tadi, namanya A komplement, B komplement, C komplement, D komplement, C. Ini A, B komplement, C komplement, D komplement, E. Ini A, B, C komplement, D, E. Ini A, B komplement, C, D komplement, E. Ini A komplement, B komplement, C, D, E. Ini A komplement, B komplement, C, D komplement, D, E komplement. Sisanya masukin angka. Selesai kita membuat petanya. Nah, itu untuk minta peta Carnot. Nah, yang 3 tadi emang agak hati-hati, itu tidak semudah
membuat yang dua variabel ya. Makanya kenapa waktu 3 kita tidak digunakan nanti. Kenapa nggak 41 aja? 41 kan sini E, kemudian E kan. Nah ini akan 16 kemungkinan. Ya. Susah lagi. Nah di buku-buku kebanyakan yang sampai 4. Ini saya buat sampai ada yang 3 supaya nanti nggak kaget jika umpamanya 6 variabel tidak ketemu kan. Kecuali 7 baru 4 diubahkan. Sama prinsipnya. Jadi 4 di sini ya. 4, 4, 2, 4, 8, 16. Berarti A komplement yang penting, A komplementnya harus 8 supaya A-nya 8. B komplementnya 8 supaya B-nya 8. C komplementnya 8 supaya C-nya 8. D komplementnya 8. Jadi dia A, B, C, D, ini kan E, F. 8 ya? Sini. Nah, 6 ini ya. 7 A, B, C, D, E, F, G. Terus ini A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. Gitu ya. Buat ini 52, 7. Repot. 6 buat 42 kan bisa 33. Kan? Tidak begitu. Itu aja yang ini sini. Karena yang 3 ini 3 ke atas akan lebih susah ya. Karena bisa double dia. Kalau salah mau ubah, tidak boleh berubah dari kelompok pertama kedua, 2 yang berubah sekaligus. Yang di ada yang 2 berubah. Nah, berarti tidak boleh. Jadi di sininya boleh dua apa saja yang pertama. Tapi jangan ngacak, akan repot sendiri. Umpamanya A komplement B, C komplement, akan repot sendiri gitu ya. Umpamanya komplement semua atau tanpa komplement semua ya. Jangan diacak, akan merepotkan, ngeceknya repot. Gitu ya. Nah, sampai di sini dulu kita nanti dari peta Carnot ini kita akan bisa menyederhanakan persamaan-persamaan. Akan ketahuan mana dia bisa disamakan atau tidak gitu ya. Maksudnya, oh ini nggak bisa disamakan, udah. Bisa ketemu nanti. Jadi ini ya, berjauhan. Tapi yang berjauhan itu belum tentu ya. Dari kata nanti akan bisa namanya memutar segala macam ya. Nanti ada syaratnya nanti. Makanya dia 2 yang berdekatan, 4 yang berdekatan, 8 yang berdekatan, dia 2 pangkat N juga ya. Kalau 1 sendiri, ya tidak bisa disederhanakan. Jadi ya, ada yang berdekatan, 2 secara vertikal atau horizontal, tidak boleh diagonal. Nah, saya dengar itu nanti ya. Nanti kita bahas. Di sini dulu kita, di depan akan kita buat gimana dia menyederhanakan. Makanya pertanyaan itu harus bisa dulu. Karena harus bisa. Kalau tidak, berarti penyederhanaan kita akan salah. Bayangkan ini kalau ini kita buat ini dengan persamaan. Aljabar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini namanya udah repot. 6. Kedua dengan ini banyak kemungkinannya kan. Semuanya rusak, baru yang paling sederhana. Nah, katakanlah bisa dapat sekaligus. Asal tahu caranya. Pertama, pembuatan petanya harus benar, kemudian meletakkan hasil kali fundamentalnya harus benar, baru nanti menyederhanakannya, mengelompokkannya ya, mengelompokkannya juga menentukan nanti. Salah mengelompokkan hasilnya tidak yang paling sederhana. Nah, itu saja pertemuan kita minggu ini. Nanti minggu depan kita lanjutkan untuk menyederhanakannya dengan peta Carnot untuk yang lebih dari 2 variabel. Kalau 2 variabel nggak perlu peta Carnot. Udah langsung ketahuan ini bisa atau tidaknya. Lihat ada yang sama nggak, ada yang berlawanan, kalau tidak nggak bisa. Jadi ya. Itu bila kita hari ini mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam dan ketemu lagi.